Dia berniat baik menggunakan Pertamax agar pertama dia mungkin punya kesadaran agar subsidi ini tepat sasaran seperti bahasanya selama ini ya kan. Tapi ternyata niat baik itu, kesadaran itu untuk menggunakan Pertamax itu pun tertipu oleh tindakan dari Selamat datang kembali teman-teman di channel Satrio Bushido Library. Ini video yang kedua di tahun 2025. Setelah kemarin video pertama coba kita berbicara tentang apa kabar fans Kang Deddy Mulyadi. Kalau hari ini saya mau menyampaikan kebetulan karena hari ini adalah hari terakhir di bulan Februari, kemudian akan masuk di Maret dan momentum Ramadan pula. Saya mau sampaikan ada beberapa hal menurut saya yang menjadi perhatian serius di Republik ini. Sejak 2025, Januari 2025, artinya sudah 2 bulan kita lalui di tahun 2025 ini, ada beberapa kasus-kasus besar yang menyita perhatian masyarakat. Yang paling pertama itu tentang pagar laut. Pagar laut begitu mendunia atau begitu masif pemberitaannya pada waktu itu. Ada sederet persoalan-persoalan yang muncul. Ada pagar laut, pembongkaran, ada sertifikat di atas laut, dan yang lain-lain. Pada akhirnya semua itu menimbulkan reaksi masyarakat. Semua menimbulkan amarah dari masyarakat. Tetapi tiba-tiba menghilang. Sudah ada proses hukum tadinya, kemudian sudah dinyatakan oleh Menteri ATR BPR bahwasanya akan dibatalkan sertifikat. Tapi belakangan ada informasi, entah sudah benar atau tidak di media, ada saya baca menyatakan bahwasanya sertifikatnya nggak bisa dibatalkan. Jadi ini negara macam apa sebenarnya yang kita bayangkan ke depan ini, ya kan? Kemudian berselang itu muncul demo besar-besaran mahasiswa Indonesia gelap yang pemerintahnya bereaksi, nggak ada yang gelap, lu yang gelap, gitu ya. Nah, setelah itu berlalu, sekarang muncul lagi masalah Pertamax. Kalau dari 3 isu ini, 3 situasi ini sebenarnya ini kan hanya sebatas peralihan isu saja menurut saya. Ya kan, terutama soal Pertamax nih. Di satu sisi orang merasa bahwa ya katakanlah sebagian kelas menengah dia merasa bahwa ya saya tidak mendapatkan subsidi nggak apa-apalah, saya beli Pertamax. Tetapi coba bayangkan ya, kelas menengah itu sudah berniat baik untuk menggunakan Pertamax. Dia berniat baik menggunakan Pertamax agar pertama dia mungkin punya kesadaran agar subsidi ini tepat sasaran seperti bahasanya selama ini ya kan. Tapi ternyata niat baik itu, kesadaran itu untuk menggunakan Pertamax itu pun tertipu oleh tindakan dari oknum-oknum atau pejabat-pejabat Pertamina yang diduga melakukan pengoplosan gitu loh. Jadi saya kira apa sebenarnya dalam pikiran-pikiran mereka. Tapi memang di satu sisi ada juga yang berpendapat bahwa bilang ya nggak apa-apa lah kan yang diuntungkan negara juga, katanya. Aduh, ini statement ini aneh sekali nih. Kalau pengelolaan negara demi uang terus kita manipulasi rakyat, ya buat apa ada negara ya kan? Negara kan menjamin warga negara atau pemerintah bertugas untuk menjalankan peran negara gitu. Ini ketidakpastian ini, gonjang-ganjing ini selama kita menjalani 2025 ini, sepertinya Republik ini agak carut marut ya. Nah, sebenarnya optimisme seperti apa yang harus kita lihat ke depan dengan kondisi Republik yang seperti ini? Saya sih sebenarnya pengen membahasnya ini dari beberapa perspektif, terutama teman saya Muhammad Iqbal sampai hari ini tidak tahu rimbanya kemana dia. Setelah pilkada kemarin selesai dia menghilang, dihubungi ya jarang respon. Saya nggak tahu kemana dia sekarang. Mudah-mudahan dia sehat. Bisa jadi memang karena sekarang sibuk dia dengan pekerjaannya. Menurut teman-teman ya menonton Satrio Bushido Library, dari tahun 2025 ini sebenarnya optimisme apa yang kita lihat di Republik ini? Dengan sederet kejadian-kejadian, dengan sederet isu-isu politik yang berkembang, mulai dari Januari, Februari, besok kita sudah masuk lagi kembali ke Maret. Apa sebenarnya yang terjadi? Atau catatan apa pemerintahan di masa lampau yang bisa kita petik dari berbagai kasus-kasus ini? Atau persoalan-persoalan apa di masa lampau yang kita anggap tidak ada di masa lampau, ternyata sekarang baru kebuka semuanya. Nah, menurut saya ini menjadi starting point kita atau starting
momentum kita menjalani tahun 2025 ini sebenarnya seperti apa Indonesia ini ke depan, ya kan? Kalau saya sih dilihat dari kondisi sekarang nggak terlalu banyak ekspektasi, tidak terlalu banyak seperti kata orang harus optimis, harus ini. Parameter-parameternya menurut saya masih sangat stuck. Ya, keadaan ekonomi, keadaan ya elit kita konsolidasinya belum terjadi misalkan, kemudian orientasi pembangunannya belum jelas, konkretnya seperti apa sih sebenarnya, terus termasuk kasus-kasus yang berkembang. Sebenarnya negara meresponnya seperti apa? Seperti pagar laut misalkan, negara meresponnya seperti apa? Saya khawatir ini hanya viral-viral begitu saja, setelah lewat viralnya udah selesai, berlalu begitu saja, tidak ada penyelesaian apapun. Nah, apakah bangsa kita ke depan akan menjadi bangsa yang viral, atau apakah nanti ke depan bangsa kita ini akan bangsa yang hanya menjadi perhatian karena viral, atau memang ada ketegasan dari pemimpin? Kita berharap sih ada ketegasan. Kita berharap sih ada kepemimpinan yang benar-benar clear dan benar-benar berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan, setidak-tidaknya meminimalisir tindakan-tindakan koruptif, tindakan-tindakan manipulatif, tindakan-tindakan culas, tindakan-tindakan curang yang hari ini banyak melibatkan negara atau banyak melibatkan perangkat-perangkat negara. Kita harapannya seperti ini. Tapi saya nggak tahu apakah teman-teman punya optimisme yang lain. Boleh berdiskusi di kolom komentar, boleh menyampaikan pendapatnya, silakan tulis agar nanti diskusi kita ini bisa berkembang ke depan. Terima kasih. Saya tunggu Muhammad Iqbal untuk kita berbincang di ruangan ini. Kapan bisanya? Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu di video berikutnya. Kalau bermanfaat silakan di-share. Kalau tidak bermanfaat biarkan aja, skip aja. Thank you. Cheers.